Perkenalkan, nama saya Muhammad Faril Maulana dengan NPM 10080021214. Saya akan menjelaskan tentang segitiga exposure. Segitiga exposure atau exposure triangle adalah istilah yang merujuk pada tiga elemen dasar exposure, yaitu aperatur, shutter speed, dan ISO. Ketiga elemen ini saling berkaitan dalam mempengaruhi proses masuknya paparan cahaya atau sinar ke dalam kamera. Jumlah cahaya yang mencapai sensor kamera disebut exposure. Poin dari pengaturan segitiga exposure adalah menyeimbangkan intensitas cahaya yang masuk ke dalam kamera dengan tiga metode yang berbeda. Yang pertama yaitu aperatur. Aperatur adalah ketika menangkap cahaya melalui lebar bukaan lensa. Kemudian ada shutter speed, yaitu kecepatan waktu aperatur terbuka dalam menerima cahaya yang masuk, dan sementara ISO adalah sensitivitas sensor kamera ketika memproses paparan cahaya. Yang pertama yaitu aperatur. Seperti yang tadi saya jelaskan, aperatur dalam menangkap cahaya melalui lebar bukaan lensa. Jadi bila dianalogikan, kerja aperatur seperti pupil mata. Ketika banyaknya cahaya yang masuk ke mata kita, maka pupil kita akan mengecil. Jadi cahaya yang masuk ke dalam akan lebih tertahan oleh pupil. Dan sebaiknya jika sedikit cahaya atau gelap, maka pupil kita akan membesar. Begitu juga dengan aperatur. Diafragma atau aperatur adalah mengatur seberapa besar iris lensa terbuka hingga film atau sensor terpapar cahaya. Membuka aperatur lebar sama ketika Anda membuka jendela rumah terbuka lebar dan berdampak pada beberapa banyak cahaya yang masuk ke dalam rumah. Dan bilangan pada aperatur semakin kecil bilangannya, maka akan semakin besar pula aperatur yang terbuka, dan bila semakin besar bilangannya, maka akan semakin kecil aperaturnya. Semakin kecil f number akan berdampak pada area fokus. Semakin sempit disebut depth of field, atau bahasa tren disebut foto bokeh. Jadi foto bokeh yaitu ketika ada dua objek yang saling berdekatan, namun yang satu lebih dekat dengan kamera dan yang satu lagi lebih jauh dari kamera atau di belakang pada objek pertama. Ketika menggunakan depth of field ini, foto bokeh ini, objek yang di belakang akan terlihat lebih blur daripada foto yang di depan, atau yang lebih terfokuskan pada objek yang di depan. Kemudian ada shutter speed. Shutter speed adalah mengatur durasi jeda jendela sensor terbuka ketika menerima paparan cahaya kemudian menutup kembali. Semakin lama shutter speed terbuka, maka semakin banyak intensitas cahaya masuk ke dalam film atau sensor, sehingga akan menghasilkan foto lebih terang. Contohnya ketika kita mengambil foto air terjun dengan nilai shutter speed tinggi, misalnya ada di 1/125 second pada aperatur f/2,8, maka air terjun yang Anda foto akan terlihat seolah-olah beku. Hal ini terjadi karena jendela sensor hanya membutuhkan waktu 0,125 second untuk menangkap gambar objek bergerak seperti gambar air terjun yang membeku. Efek beku yaitu menggunakan shutter speed tinggi. Foto beku tersebut dapat terjadi sebagai dampak dari shutter speed yang ditingkatkan. Sedangkan long exposure adalah dampak dari shutter speed rendah. Efek yang timbul yaitu seperti gambar blur atau gambar yang menimbulkan sebuah bayangan. Kamera menangkap foto membutuhkan waktu beberapa detik. Kemudian ada ISO. ISO yaitu pengaturan tingkat intensivitas sensor kamera terhadap cahaya. Semakin rendah nilai ISO, maka hasil foto akan semakin gelap. Sebaliknya, ketika nilai ISO semakin tinggi, maka semakin terang pula foto yang dihasilkan. Semakin banyak cahaya di sekitar tersedia, maka perlu menurunkan nilai ISO. Sebaliknya, ketika minim cahaya seperti malam hari, maka perlu menaikkan nilai ISO.
Uniknya, menaikkan nilai ISO mempengaruhi kecepatan shutter speed, lebih cepat dan merubah aparatur. Misalkan ketika kita menaikkan ISO dari ISO 100 ke ISO 200, maka akan menaikkan shutter dari shutter 1/125 second ke 1/250 second. Kemudian jadi ISO itu ISO ketika semakin tinggi ISO kita atur, maka akan semakin terang gambar yang kita hasilkan. Dan bila ISO direndahkan, maka semakin gelap pula gambar yang dihasilkan. Namun ketika di sekitar objek sudah ada cahaya yang memadai, maka ISO bisa diturunkan agar tidak terlalu over exposure seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Maaf bila ada lebih dan kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.